Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil analisis proses costing pada UMKM Geprek Bom Bom. Dengan saya Nadia Cantika dengan NPM 2401051025. Saya Viola Dwika dengan NPM 2401051061. Saya Almira Fidanaila dan NPM 2451051004. Pertama akan dijelaskan oleh Almira Fida. Jadi materi pertama itu adalah latar belakang UMKM memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Pertama itu di sektor kuliner yang terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM itu adalah pengelolaan biaya produksi yang efektif dan akurat. UMKM Geprek Bom Bom sebagai usaha kuliner yang memproduksi menu ayam geprek melalui proses yang dilakukan secara berulang, memerlukan sistem perhitungan biaya yang tepat dapat menentukan harga pokok produksi atau HPP dan harga jual akibat. Selama ini, sebagian besar UMKM itu masih menggunakan metode sederhana dalam mencatat biayanya tanpa pengalokasian yang jelas pada setiap tahapan proses produksi. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penentuan biaya produksi per unit dan berpotensi mengurangi profitabilitas usaha. Oleh karena itu, penerapan akuntansi biaya dalam metode proses costing penting dilakukan karena metode ini mampu mengelompokkan biaya berdasarkan tahapan proses secara sistematis dan memberikan gambaran biaya lebih akurat. Next. Di sini ada profil UMKM-nya. Jadi UMKM Geprek Bom Bom itu merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner, khususnya penyediaan menu ayam geprek dengan berbagai level kepedasan dan beraneka topping. Usaha ini berlokasi di Jalan Bumi Mantiga, Kampung Baru, Kota Bandar Lampung, dan didirikan pada tahun 2025 oleh Rian Diko. Konsep usaha ini menekankan pada penyajian ayam geprek dengan cita rasa khas, harga terjangkau, dan pelayanan yang cepat sehingga menjadi pilihan populer bagi kalangan pelajar, mahasiswa, hingga pekerja. Tujuannya itu ada yang pertama mengidentifikasi biaya-biaya produksi pada UMKM Geprek Bom Bom. Kedua, menerapkan metode proses costing dalam menghitung biaya per prosesnya. Yang ketiga itu menghasilkan perhitungan biaya produksi per unit yang lebih akurat. Dan terakhir, memberikan rekomendasi bagi UMKM dalam pengendalian dan efisiensi biaya produksi. Next. Selanjutnya itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Cita rasa sambal di geprek bom bom ini khas dan berbeda dari kompetitor yang lainnya. Yang kedua itu harganya sangat terjangkau, hanya 12.000 termasuk nasi. Terus ada penjualan hariannya itu mencapai rata-rata 600.000 per harinya. Yang kedua ada bisnis. Pencatatan biaya dan laporan keuangan itu masih manual. Yang kedua itu kapasitas produksinya masih terbatas karena peralatan masih sederhana. Yang ketiga itu brand awareness rendah dan identitas usahanya itu belum kuat. Yang terakhir ketergantungan besar pada segmen mahasiswa. Yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Permintaan makanan cepat sajian terus meningkat, optimalisasi platform digital untuk perluasan pasar, potensi inovasi menu dan paket ekonomis, serta kerjasama dengan komunitas atau event kampus. Dan terakhir ada twist atau yang pertama itu penurunan penjualan saat mahasiswa itu sedang libur semester. Terus ada persaingan ketat industri ayam geprek, kenaikan harga bahan baku, serta ketergantungan pada platform ojek online. Ada yang selanjutnya, ini ada gambaran umum penerapan akuntansi biaya di UMKM. UMKM Geprek Bom Bom mendapat manfaat dari penggunaan sistem dasar akuntansi biaya seperti pencatatan biaya per proses, sehingga perhitungan harga pokok penjualan itu menjadi lebih akurat, lebih mudah mengidentifikasi area
gaya pengendalian biaya dengan memisahkan biaya tetap dan juga variabel. UMKM geprek bom dapat menilai keuntungan setiap menu atau paket secara lebih cepat dan akurat. Pemilik dapat membandingkan harga jual dengan total biaya per porsi sehingga dapat mengetahui apakah produk sudah memberikan keuntungan atau perlu dilakukan penyesuaian harga, porsi, atau efisiensi bahan baku. Selanjutnya, penerapan akuntansi biaya sederhana memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat, seperti menentukan jumlah bahan yang harus dibeli, menetapkan promo, atau perencanaan ekspansi. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Viola Dwika. Selanjutnya ada mekanisme pendampingan. Yang pertama, observasi awal. Tahapan pendampingan diawali dengan observasi awal, yaitu pengumpulan informasi langsung mengenai alur produksi, kebutuhan bahan baku, proses penggorengan, pembuatan sambal, hingga penyajian. Yang kedua ada sosialisasi dan edukasi, di mana tim pendamping memberikan penjelasan mengenai konsep dasar akuntansi biaya, komponen biaya produksi, manfaat proses costing, serta contoh penerapannya dalam usaha makanan seperti geprek bom. Yang ketiga ada uji coba dan pendampingan rutin, di mana pemilik usaha mulai mencatat biaya menggunakan format baru selama periode tertentu. Dan yang terakhir ada evaluasi akhir dan rekomendasi, yaitu menilai sejauh mana penerapan akuntansi biaya berjalan efektif serta memberikan rekomendasi lanjutan seperti penggunaan aplikasi pencatatan sederhana, pembuatan laporan keuangan bulanan, serta strategi pengendalian biaya untuk meningkatkan profitabilitas UMKM. Selanjutnya ada sistem akumulasi biaya yang berlaku. Sistem akumulasi biaya yang digunakan oleh UMKM geprek bom hingga saat ini masih bersifat sederhana, dinerapkan secara manual melalui pencatatan buku seperti spreadsheet Excel. Dalam praktiknya, pemilik hanya mencatat pengeluaran bahan baku seperti ayam, cabai, minyak, gas, bumbu, serta pencatatan pemasukan harian berdasarkan total penjualan. Namun pencatatan tersebut belum mengelompokkan biaya berdasarkan jenisnya, seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, maupun biaya overhead pabrik. Selain itu, biaya tetap seperti listrik, sewa, dan peralatan dapur belum dialokasikan ke produk secara terstruktur. Penerapan sistem proses costing pada UMKM geprek bom. UMKM geprek bom memiliki alur produksi yang berulang dan menghasilkan produk homogen atau ayam geprek dengan sambal yang sama pada setiap prosesnya. Oleh karena itu, metode perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing merupakan metode yang paling tepat diterapkan. Penerapan sistem ini memungkinkan biaya dibebankan ke setiap tahap proses. Kemudian dihitung biaya per unit secara lebih akurat. Proses costing membantu UMKM dalam mengidentifikasi biaya pada setiap tahapan, persiapan bahan, penggorengan ayam, pembuatan sambal, hingga proses pengemasan dan penyajian. Dengan metode ini, biaya yang dikeluarkan selama satu periode produksi harian atau mingguan dihitung dan kemudian dirata-ratakan ke seluruh porsi yang dihasilkan, sehingga menghasilkan penentuan HPP yang lebih tepat dibandingkan sistem pencatatan manual sebelumnya. Selanjutnya ada penerapan sistem proses costing pada UMKM geprek bom. Yang pertama, tahapan implementasi sistem proses costing di UMKM geprek bom. Tahap awal implementasi dilakukan dengan identifikasi dan pemetaan proses produksi yang ada. Pada geprek bom, alur produksi meliputi pembelian ayam dan bahan sambal, marinasi dan pemotongan ayam, penggorengan, penggeprekan dengan sambal, hingga penyajian bersama nasi. Dengan memetakan seluruh proses ini, biaya dapat dikumpulkan dan dialokasikan berdasarkan volume porsi yang dihasilkan, sesuai dengan prinsip proses costing. Yang kedua, penyusunan alur proses produksi. Ada dua departemen, yaitu Departemen Penampungan dan Departemen Penggorengan.
Selanjutnya ada schedule produksi dan pembebanan biaya atau total unit produksi per 50 unit. Departemen Penampungan dan Departemen Penggorengan. Yang pertama itu ada Departemen Penampungan. Total biaya penampungannya itu ada 14.367.000, sedangkan Departemen Penggorengan itu total biayanya ada 4.977.000. Next. Ini ada laporan biaya pokok produksi. Yang pertama itu ada Departemen Penampungan. Produk yang masuk proses itu ada 1.500 potong. Lalu produk ditransfer ke Departemen Penggorengan ada 1.000 potong. Produk dalam proses itu ada 500 potong dengan biaya bahan 100%, sedangkan biaya konversinya 50%. Total biayanya itu ada 14.367.000. Lalu biaya per unit totalnya itu ada 9.974. Jadi produk jadi yang ditransfer ke Departemen Penggorengan itu ada 1.000 potong dikali dengan 9.974, yang hasilnya itu adalah 9.974.000. Selanjutnya ada Departemen Penggorengan. Produk yang diterima dari Departemen Penampungan itu ada 1.000 potong. Tambahan bahan tidak menambah produk itu 0. Produk ditransfer ke gudang produk jadi itu ada 950 potong, sedangkan produk yang dalam proses itu ada 50 potong. Selanjutnya ada pembebanan biaya. PDP Departemen Penampungan ke Departemen Penggorengan itu 9.974.000, sedangkan biaya per unitnya itu 9.974. Tambahan biaya di Departemen Penggorengan itu ada biaya bahan senilai 1.800.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja itu ada 1 juta, dan BOP atau biaya overhead pabrik itu 2.177.000. Nah, selanjutnya produk jadi yang ditransfer ke gudang itu ada 950 potong dikalikan dengan 15.212. Itu dari hasil total biaya per unitnya. Next cell. Ada analisis hasil implementasi. Hasil implementasi metode proses costing pada UMKM Geprek Bom Bom menunjukkan bahwa penerapan sistem akumulasi biaya berbasis proses mampu meningkatkan akurasi pencatatan biaya produksi dan memberikan gambaran yang jauh lebih jelas dibandingkan pencatatan manual sebelumnya. Dengan adanya laporan biaya pokok produksi yang terstruktur, UMKM ini memiliki alat yang lebih baik untuk pengambilan keputusan manajerial, seperti menghitung margin keuntungan, merencanakan pembelian bahan baku, dan mengevaluasi dampak kenaikan harga bahan. Secara keseluruhan, implementasi proses costing terbukti efektif meningkatkan efisiensi biaya, memperbaiki akurasi perhitungan HPP, serta mendukung pemilik usaha dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Next. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan sistem. Berdasarkan hasil implementasi proses costing pada UMKM Geprek Bom Bom, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan sistem yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pencatatan biaya, efisiensi operasional, dan ketetapan informasi biaya produksi. UMKM perlu
mulai menerapkan sistem pencatatan biaya yang lebih terstruktur dengan memisahkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead secara konsisten setiap periode, serta mencatat jumlah penggunaan bahan secara harian agar pengalokasian biaya per proses dapat dilakukan secara lebih akurat. Next. Kesimpulan utamanya, yang pertama ada pengelolaan biaya produksi yang efisien, yang kedua mengidentifikasi pemborosan dan potensi penghematan, yang ketiga pengendalian dan peningkatan profitabilitas, dan yang terakhir memudahkan pencatatan dan laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada manfaat bagi UMKM. Penerapan metode proses costing memberikan berbagai manfaat penting bagi UMKM Geprek Bom Bom, terutama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan biaya, efisiensi produksi, serta kemampuan usaha dalam mengambil keputusan secara lebih tepat. UMKM dapat memperoleh gambaran yang lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead, sehingga memudahkan pemilik untuk memahami area mana yang menyerap biaya paling besar dan memerlukan pengendalian lebih lanjut. Sistem pencatatan biaya yang lebih terstruktur ini juga memungkinkan. Nah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.